Selamat pagi teman-teman. Di pagi ini kita sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi renungan kita di pagi ini terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 13. Teman-teman, bangsa Israel yang sebagai bangsa yang telah dipilih untuk menjadi umat Tuhan, yang telah dipelihara, yang telah dikasihi oleh Tuhan, sudah seharusnya hidup mereka harus sesuai dengan perintah Tuhan, harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Yaitu sebagai umat Tuhan, mereka jangan menyebarkan kabar bohong, yaitu suatu kabar atau berita yang tidak benar. Contoh, kita menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang teman kita ke orang lain. Seperti, wah, teman saya itu menjelek-jelekan saya, teman saya itu mencuri barang saya. Padahal teman kita itu tidak pernah melakukan hal seperti itu kepada kita. Nah, kalau kita yang menerima kabar seperti itu atau cerita seperti itu, kita yang sebagai pendengarnya juga tidak mudah untuk percaya, tidak cepat-cepat percaya. Apalagi kita juga ikut-ikutan menjelek-jelekan orang tersebut. Atau bahkan kita yang mendengarkan berita itu, kita juga ikut ceritakan atau menyampaikan kabar bohong itu ke orang lain. Nah, kita harus memikirkan apakah ada buktinya, apakah itu benar. Nah teman-teman, tidak hanya itu, tapi kita yang sebagai umat Tuhan, kita juga diminta untuk mengasihi orang lain. Bahkan musuh kita sekalipun kita diminta untuk mengasihinya. Seperti yang dikatakan di ayat 4 dan ayat 5. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Nah teman-teman, membantu atau menolong orang yang pernah menyakiti kita itu tidak mudah. Dia sudah berbuat yang jahat pada kita. Dan pada saat itu dia membutuhkan pertolongan, kita diminta untuk menolongnya, segera untuk menolongnya. Nah, mungkin ada orang atau di antara kita yang sedang mendengarkan renungan ini juga tidak mau. Dia sudah berbuat jahat, dia sudah menyakiti saya, tapi saya diminta untuk menolong dia. Nah, tapi ini perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kita sebagai anak Tuhan, anak yang sudah dikasihi Tuhan, kita harus melakukan itu. Karena ini adalah perintah Tuhan. Kita harus melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah melalui renungan ini kita mau hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin.